Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roman Selmus Amemese dalam renungan pada hari Jumat dalam Oktav Paskah. Selamat berbahagia dan bersukacita atas hari raya Paskah dan semoga Anda sehat selalu. Saudara, pagi itu di tepi danau Tiberias para murid kembali ke kehidupan lama mereka. Mereka memutuskan untuk menangkap ikan. Barangkali karena rasa bingung atau mungkin mereka melarikan diri dari kegelisahan hati. Namun sepanjang malam mereka tidak menangkap apa-apa. Lalu saat fajar menyingsing, seseorang berdiri di pantai. Dia berkata, "Anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Mereka tak mengenalinya, tapi suara itu penuh kelembutan dan kehangatan. Ketika mereka mengikuti arahannya dan jala mereka penuh dengan ikan, Yohanes menyadari itu Tuhan. Dan disitulah Yesus yang bangkit, Tuhan yang mengalahkan maut, menyediakan sarapan untuk murid-muridnya. Ia tidak datang dalam kemegahan, tetapi dalam kerendahan yang penuh kasih. Santo Agustinus merenungkan, tidak ada yang lebih lembut daripada Yesus, yang datang bukan untuk dihidangi, tetapi untuk melayani, bahkan setelah bangkit dari kematian. Yesus yang bangkit tidak hanya hadir dalam momen spektakuler, Ia hadir juga dalam sarapan sederhana, dalam keseharian, dalam pekerjaan kita, dalam keletihan dan harapan. Ia tidak menyerah pada murid-murid yang gagal dan pulang kampung. Ia sedang menjemput mereka kembali. Seperti kata Paus Fransiskus, Tuhan tidak pernah lelah untuk mengampuni dan memulai kembali. Kitalah yang sering lelah untuk kembali kepadanya. Di bacaan pertama, Petrus berdiri teguh di hadapan para tua-tua dan ahli Taurat. Dulu ia menyangkal, tetapi sekarang ia bersaksi dengan penuh kuasa. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Inilah kekuatan kebangkitan. Bukan hanya membuat Yesus hidup kembali, tetapi membangkitkan keberanian, kasih, dan pengharapan dalam diri kita. Santo Yohanes Paulus II pernah berkata dalam homili Paskah tahun 2002, kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang mengatasi sejarah, tetapi sekaligus hadir dalam sejarah. Ia adalah sumber harapan sejati. Saudara-saudara terkasih, Yesus yang bangkit bukan hanya Tuhan yang jauh dan agung di tahtanya. Ia adalah Tuhan yang mendekat di dapur hidup kita, di meja kerja, di tengah kesibukan, dalam keheningan doa. Ia berkata, "Marilah dan sarapanlah." Itu adalah undangan untuk kembali, untuk mengenali Dia dalam tanda-tanda kecil cinta, dan untuk mempercayai bahwa di balik segala keletihan, Ia menyediakan penghiburan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang bangkit, Engkau hadir dalam kemuliaan, namun juga dalam kesederhanaan. Ajarlah kami untuk mengenalimu dalam setiap detik kehidupan kami. Bangkitkanlah semangat kami yang redup, dan jadikanlah kami saksi kasih dan harapan di dunia ini. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan membagikan renungan ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.